Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Arahmah ya teman-teman, desain kemasan mockup 4B. Kira-kira dari kuesioner yang sudah teman-teman isi, yang sebenarnya targetnya adalah si pengisi kuesioner ada bagian dari konsumen, ya, konsumen yang sudah ditargetkan oleh customer. Teman-teman mungkin diingat kembali pengertian dari customer dan konsumen dari yang Pak Afri jelaskan kemarin ya. Nah, jadi setelah kuesioner diisi, kemudian melalui beberapa proses yang sengaja saya simpan dulu deh untuk kelas ini gitu. Kalau kelas Bu Citra kemarin saya ceritakan, ternyata teman-teman di kelas Bu Citra agak kalau boleh dibilang terbebani, tapi kalau ada yang ingin proses itu lebih jelas bisa japri saya sehingga tahu bagaimana memetakan seperti ini. Jadi ini adalah output dari kuesioner yang teman-teman isi ya. Di sini ada bulatan-bulatan nih. Bulatan-bulatan hijau apa ini? Nah, ini halaman yang sudah interaktif yang akan memperlihatkan kumpulan-kumpulan kata dari yang diisi konsumen. Ini masih tentang kata yang berkumpul berdasarkan kalimat. Jadi akan memperlihatkan bahwa kata-kata ini berdasarkan populasinya mereka saling mendekati. Misalnya ada di sini kata-katanya bahwa produk yang dikemas itu harus atraktif, kemudian kemudian mereka yang atraktif ini juga memperhatikan kontak kemasan dengan si produknya. Kebetulan kemasan saya kan ikan ya, jadi dia harus memperlihatkan tidak hanya atraktif tapi juga ikan, bagaimana kontak dengan ikannya. Atau yang terkumpul seperti di sini, apa sih yang mereka bicarakan ini ya. Ini sebenarnya kata-kata yang terkumpul kemudian membicarakan satu tema, ingat ya, satu tema. Nah, di sini ternyata satu tema yang dibicarakan adalah harga, kemudian recycle, kemudian efisien, kemudian efisien dari segi material basicnya, tapi tetap efisien, tapi tetap harus minimal reduce. Jadi segi efisien dari material dan berfungsi untuk marketing. Nah, jadi ini kata-kata yang bisa Anda gabungkan bahwa di kumpulan ini membicarakan material yang tetap efisien dan berfungsi di marketing gitu. Ini satu tema lagi. Atau di sini satu tema lagi nih yang paling banyak, mereka akan menyampaikan kata-kata dari konsumen yang kemudian kita kumpulkan. Ini menyampaikan bahwa bisa di consumable, yang memberikan efek kepada konsumen ini harus consumable. Kemudian coba kita lihat tengahnya, memiliki tujuan yang berdasarkan keinginan satu organisasi maksudnya satu organisasi rantai supply dari kemasannya nih. Jadi ini terlihat bahwa satu kumpulan ini cerita tentang kemasan dari sudut rantai pasoknya ya, yang mampu dikonsum tapi juga memperlihatkan bahwa dia mampu di recycling atau didaur ulang. Jadi dari rantai pasoknya itu berpesan bahwa kemasannya harus mampu didaur ulang dari sudut rantai pasok ya. Jadi setelah produksi, dikonsumsi, mampu di recycle, nah masuk dikembali lagi ke produksi gitu loh.
Ini adalah tema yang kedua. Jadi nanti outputnya adalah kita bisa mengambil tema-tema yang mampu menginspirasi apa sih sebenarnya keinginan konsumen, karena ini data real, data primer, data empiris yang mendekati kondisi nyata keinginan konsumen dari kuesioner ya. Ini data masih sedikit karena diambil dari satu kelas yang berisi 25 mahasiswa Bu Citra, 25 atau 28 ya, 25 sekitar gitu ya, mahasiswa Bu Citra ya. Jadi jika data ini lebih banyak lagi, maka akan lebih representatif konsumen Anda. Konsumen Anda lebih representatif, lebih akan ada tema-tema yang lebih jelas lagi ya. Sekian aja dari saya, bayangan bagaimana sistem yang akan saya buat dan bisa teman-teman gunakan ya. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan berdasarkan data konsumen yang nyata, kemudian menariknya adalah teman-teman bisa menjadikan portofolio karya Anda pribadi berdasarkan data nyata yang pastinya akan berguna nanti ketika Anda bekerja ya. Portofolio yang Anda himpun dari tahun 0 perkuliahan sampai tahun akhir tentang kemasan akan ditanya ketika Anda tamat dan memasuki dunia kerja. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.